Prewedding yang terbaik itu apa? Pemeriksaan kesehatan. Screening kesehatan ayah. Screening kesehatan. Jadi untuk di RSUD Siti Fatimah ini sendiri ayah ya, untuk alat-alat yang sudah tersedia di sini, itu sudah mendukung belum ayah untuk pengobatan dari hepatitis B ini? Jadi kalau USG kita punya USG yang canggih, bagus. Jadi kita bisa mendeteksi perubahan-perubahan struktur hati itu pada fase awal. Nah satu lagi pesan pentingnya hampir lupa kita ya, bahwa orang-orang dengan penyakit hepatitis B atau C itu bukan orang-orang yang harus kita singkirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa dimanapun berada, senang sekali hari ini saya Dea Rizky Amalia dapat membersamai Sobat Sifa dalam program Health Journal Tour edisi memperingati Hari Hepatitis Sedunia tanggal 28 Juli tahun 2025. Hari ini hari yang sangat spesial tentunya karena Dea akan ditemani ngobrol podcast hari ini bersama dokter kebanggaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Ada Dr. Syadra, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi atau akrab kita panggil Ayah. Oke. Boleh Ayah memperkenalkan diri kepada Sobat Sifa yang ada di rumah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sifa yang kami sangat banggakan dan kami sayangi. Kami hari ini ingin berbagi tentang pengetahuan yang mungkin saja nanti akan sangat bermanfaat, terutama buat sahabat Sifa, yaitu tentang suatu penyakit yang menyerang hati. Kami dari KSM Penyakit Dalam RSUD Siti Fatimah bersama dengan Dea ya dari tim Promkes kita akan berusaha hari ini menyampaikan hal yang mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Sifa sehingga dapat menjadi bekal ketika nanti memang suatu saat kita harus untuk berhadapan atau menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan penyakit hati yang kita sebut dengan hepatitis ini. Dan ini juga berhubungan dengan tanggal 28 nanti ya, ada Hari Hepatitis Sedunia atau Hepatitis World. Itu perkenalannya yang mudah-mudahan berlanjut perkenalan kita. Oke, terima kasih Dr. Syadra. Jadi Sobat Sifa yang ada di rumah, yang ada di Sumatera Selatan khususnya mungkin udah nggak asing lagi dengan Dr. Syadra, dengan pria yang berjas putih hari ini yang sangat ganteng sekali. Alhamdulillah. Kita akrab memanggilnya kalau di Siti Fatimah itu dipanggil Ayah ya. Mungkin hari ini kita ngobrolnya pakai Ayah apa pakai dokter? Ayah. Ayah aja. Tidak usah berubah. Iya, ikonik ya. Iya, oke. Baik Sobat Sifa, menurut data WHO Global Hepatitis Report tahun 2024, Indonesia itu masih berada di peringkat keempat di kawasan Asia Tenggara dalam kejadian kematian akibat penyakit hati. Dengan hepatitis B menyumbang sekitar 83% dari kematian global, yaitu mencapai 1,3 juta jiwa pada tahun 2022. Namun, prevalensi di Indonesia hepatitis B itu menunjukkan angka penurunan dari 7,1% dari 2013 menjadi 2,4% di tahun 2023. Nah, ini merupakan data yang baik ya, Ayah ya. Ada penurunan untuk kasus hepatitisnya, namun masih banyak orang-orang dengan terinfeksi lebih dari 6.000 kematian per tahun. Artinya masih harus kita lihat lagi, kita tanyakan mengapa sih masih ada gitu kejadian-kejadian akibat hepatitis ini. Nah, untuk itu nanti kita akan ngobrol lebih spesifik lagi tentang mungkin jenis-jenis hepatitis, pengobatannya dan pencegahannya bersama Ayah. Baik, langsung aja kita dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini dia menganggap dia ini orang awam ya. Dengan pertanyaan yang banyak tentang hepatitis ini. Mungkin Sobat Sifa yang ada di rumah menganggap hepatitis itu penyakit kuning nih ya. Hanya taunya penyakit kuning gitu kan ya. Nah, namun sebenarnya apa sih ya definisi dari hepatitis itu sendiri? Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
memang kita melihat masyarakat kita masih sangat awam ya dengan penyakit ini. Banyak gitu, mereka seperti dia bilang bahwa sakit kuning itu hepatitis gitu ya. Padahal warna kuning yang terlihat pada tubuh seseorang, terutama di mata atau di kulit badan, itu tidak melulu semata-mata kepunyaannya penyakit hepatitis. Orang dengan kelebihan vitamin A kuning juga. Orang dengan tersumbatnya saluran empedu karena batu empedu di kantong empedu itu turun ke saluran, kuning juga, bahkan lebih kuning daripada penyakit hepatitis. Bahkan ada, nanti kita akan sampaikan, pada banyak pasien-pasien terutama dengan hepatitis jenis tertentu itu tidak pernah nampak kuning. Tidak pernah kuning dia. Nah, untuk itu barangkali kita masuk saja ke apa definisi daripada hepatitis gitu ya. Hepatitis itu adalah peradangan sel hati ya, yang bisa menyebabkan banyak keluhan-keluhan. Kalau peradangan berarti ada sesuatu yang terjadi pada sel hati. Sesuatu itu bisa berupa virus yang menyerang, bisa berupa bakteri, bisa juga karena pengaruh zat-zat kimia. Bisa terjadi juga peradangan hati atau hepatitis. Jadi sekarang awam kita sudah mulai kita ajak untuk paham lebih banyak bahwa hepatitis itu bukan cuma karena virus, tetapi banyak hal yang bisa menyebabkan hepatitis atau peradangan sel hati. Sehingga kalau kita paham, maka kita tidak cuma menjaga kita dari virus atau bakteri, tapi kita juga menjaga diri kita dari zat-zat kimia. Bahkan ada beberapa makanan, terutama makanan-makanan yang mungkin sudah lama tertaruh, mengalami fermentasi yang hebat, itu kalau dimakan bisa menyebabkan kerusakan pada hati. Jadi saya ulangin bahwa hepatitis itu adalah suatu kondisi peradangan pada sel hati yang bisa disebabkan oleh banyak faktor penyebab. Oke ya, itu tadi definisi secara umum hepatitis itu jadi peradangan ya pada hati. Nah, tadi kita udah membahas juga ya, ternyata ada beberapa jenis hepatitis ini, ada A, B, C, dan mungkin yang lain. Itu bisa dijelaskan Ayah apa perbedaannya? Ya, jadi perlu Ayah sampaikan juga bahwa memang hepatitis yang dia sebutkan itu yang virus. Ya. Memang yang hepatitis World yang sekarang sedang kita akan peringati hari tanggal 28 ini adalah khusus untuk hepatitis virus, bahkan lebih dikhususkan lagi untuk hepatitis B. Ya. Tetapi hepatitis itu virusnya sebetulnya banyak. Mulai dari A, jadi pakai abjad ya. Ada hepatitis A, ada hepatitis B, C, ada D, ada hepatitis E. Bahkan ada satu hepatitis yang walaupun kurang populer karena tidak begitu banyak menyebabkan gangguan, itu hepatitis G. Jadi ada 6 tuh. Ada 6. Nah, dari ke-6 ini mereka mempunyai perbedaan-perbedaan yang cukup cukup berarti. Kalau hepatitis A itu hepatitis yang ini yang saya sebut tadi, dia performnya kuning itu mesti hadir. Hampir semua orang hepatitis A itu dia kelihatan kuning. Nah, kalau hepatitis B, C, D itu bahkan ada yang tidak kuning. Seumur-umur orang itu menderita hepatitis itu, misalnya dia menetap, dia nggak pernah kuning. Yang E, nah itu hampir sama dengan A. Orang juga bisa kelihatan kuning. Nah, A dengan E itu cara menularnya berbeda. A dengan E penularannya itu, kalau istilah kedokterannya itu fekal oral. Jadi ada makanan-makanan yang terkontaminasi, yang virusnya dari orang sakit dibawa mungkin dari buang air besarnya orang itu sembarangan, dia menderita hepatitis A atau E, laler lah misalnya, kemudian dia hinggap di makanan kita di atas meja atau di jajanan kita yang terbuka,
kita makan itu kita bisa kemasukan virus hepatitis A dan E. Ya. Nah, kalau hepatitis B, C, nah ini penularannya hanya bisa melalui darah. Artinya misalnya jarum suntik misalnya. Kalau zaman dulu tuh masih orang menggunakan jarum suntik untuk menyuntik pasien itu. Satu jarum itu kemudian disteril aja dengan apa adanya, disuntikkan klien, itu memudahkan transmisi atau pemindahan penyakit. Sekarang kan nggak lagi seperti itu gitu. Nah, dari situ nanti dari seseorang yang menderita hepatitis B atau C, kemudian kita mungkin menyuntik orang itu untuk pengobatan lain, ya. Jarum suntik yang sama kemudian disuntikkan ke orang lain, itu nggak boleh sebetulnya. Atau jarum suntik itu terkena tangan petugasnya sendiri, maka di situ kemungkinan besar ada virus yang bisa segera masuk ke dalam tubuh orang yang terkena jarum tadi. Nah, makanya memang di kalangan medis, para medis itu kita selalu berpesan bahwa hati-hati sekali di dalam menggunakan alat-alat kedokteran, alat suntik, alat infus dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian mengenai tubuhnya sendiri setelah dari pasien, karena kita tidak tahu pasien itu ada nggak hepatitis B-nya. Jadi penularannya itu dari jarum suntik atau dari donor darah. Kalau dulu belum ada seleksi donor darah, itu orang yang mengidap hepatitis B kemudian dia dengan baik hatinya ingin menyumbang darah kepada orang lain yang sakit, itu langsung masuk darahnya. Maka orang yang terkena itu walaupun tidak 100% bahwa dia akan terkena karena ada sistem imun, tapi itu kemungkinan besar virus akan hidup di tubuh orang tersebut. Jadi itu B dengan C seperti itu penularannya. Kalau A dengan E lewat makanan tadi. Kalau G juga bisa lewat makan, tapi tidak begitu populer yang G. Nah, kalau yang D itu unik juga. Virus D itu dia baru bisa hidup kalau orang sudah mengidap hepatitis B. Jadi dia semacam bonus gitu, dia tambahan, dia masuk tuh kalau sudah ada. Komplikasi gitu ya? Bukan komplikasi, jadi virus yang kemudian dengan keunikannya mungkin juga dari darah, dia akan masuk ke tubuh orang yang sudah ada hepatitis B. Kenapa? Dia intinya menumpang hidup, intinya itu RNA namanya. Kalau hepatitis B itu intinya DNA. Gitu. Nah, jadi tadi kita menjelaskan tentang hepatitis itu bagaimana cara penularannya. Kemudian mungkin saya sambung aja bahwa ketika seseorang terpapar dengan virus hepatitis, itu tidak langsung akan timbul gejala, tidak langsung akan orang itu menderita sakit, tetapi memerlukan waktu beberapa lama yang kita sebut masa inkubasi. Ya. Nah, kalau tubuh seseorang itu kemudian dalam kondisi imunnya tidak baik, maka orang itu akan mengalami kekalahan di dalam pertempuran melawan virus tadi, maka dia akan menderita sakit hepatitis. Tapi kalau imunnya lebih kuat, virus itu akan mental keluar, bahkan dia akan timbul kekebalan. Gitu. Jadi hampir semua hepatitis itu akan menyebabkan kekebalan ketika virus sudah berhasil ditendang keluar, baik hepatitis A, B, C, D maupun E, gitu ya. Tapi itu tadi tergantung dari bagaimana imunnya orang tersebut. Imun kita itu dinamikanya sangat tergantung bagaimana nutrisi kita, istirahat, pola hidup, stres misalnya. Stres itu membuat imun jelek. Itu deh sementara nanti apalagi pertanyaannya nanti mungkin akan berkembang. Jadi cukup jelas ya Sobat Sifa, jenis-jenis dari hepatitis yang udah dijelaskan oleh Ayah tadi, ada A, B, C, D, E, dan G ya. Baik, sebenarnya mungkin yang masih jadi pertanyaan untuk Sobat Sifa dan masyarakat luar, termasuk Dea sendiri ya Ayah ya, seberapa bahaya sih sebenarnya hepatitis ini? Kita mungkin mesti urai dua jenis ini dulu ya, yang A, E dengan yang B dan C. Kalau hepatitis A dan E itu ketika seseorang terpapar dengan virus itu nanti dia ada masa inkubasinya, ada yang sekian minggu, ada yang sekian hari, kemudian akan timbul gejala. Nanti ada 4 fase tuh gejalanya tuh. Pertama-tama orangnya merasa nggak enak badan,
badannya panas dingin, seperti orang terkena influenza awal gitu. Jadi hampir tidak bisa dibedakan orang terpapar virus ini dengan orang yang terpapar influenza. Nafsu makannya mungkin terganggu, kemudian dia bawaannya males atau nggak mau kerja atau apa. Nah ini disebut dengan masa prodromal namanya. Setelah inkubasi tadi. Ini akan berlangsung beberapa hari, beberapa minggu. Biasanya kan orang berobat tuh. Orang berobat ke dokter, mungkin ke vaskes tingkat 1, 2 atau berapa itu. Nanti kan karena gejalanya tidak khas seperti itu dan ringan, maka mungkin dokter akan mendiagnosisnya dengan ini mungkin suatu gejala influenza, ya, atau ini mungkin ada kurang kecapean atau mungkin akan dikasih obat sementara. Nah, beberapa hari kemudian dia mungkin merasa gejalanya tuh tidak berkurang, gitu. Tidak berkurang. Tahu-tahu ada nanti orang lain, mungkin keluarganya sendiri atau dianya sendiri waktu lagi mandi atau lagi sisiran lihat di kaca kok kuning ya, mata saya ini kok kuning gitu. Tangan kok kuning, atau nanti kawannya yang bilang kok kamu tuh kuning gitu. Baru dia tersentak, kok begini ya. Nah, pergi ke dokter lagi pastikan. Biasanya kebiasaan orang kita sampai sekarang itu, tidak semua, biasanya dia akan ganti dokter tuh. Karena dia bilang dokter pertama kayaknya nggak nyembuhin gitu ya. Saya ganti dokter lain lah. Mungkin dokternya sama-sama dokter yang speknya sama, atau mungkin dia naik ke spesialis atau apa. Nah, sampai di spesialis atau dokter lain, dokternya, oh iya ini sakit kuning ini. Baru semuanya menjadi sadar bahwa ini bukan gejala flu gitu. Nah, dokter mungkin akan mengorder, oke, kita periksa darah ya. Nanti akan diperiksa darah, ternyata ditemukan memang ada virus. Nanti ada pemeriksaan darah itu namanya pemeriksaan serologis, ya. Itu di laboratorium diambil darahnya, nanti diperiksa yang namanya anti HAV IgM, anti HAV IgM. Jadi itu adalah suatu pertanda kalau di darah orang itu reaktif atau positif, benar di dalam tubuhnya ada virus hepatitis A tuh. Ya, nah, disitulah dokter yang kedua nantinya akan mengambil nama bahwa dia yang menemukan penyakitnya gitu. Dokter pertama nggak ketemu karena dia anggap influenza saja. Itu tadi namanya fase kedua atau fase ikterik. Fase ikterik. Nah, kemudian nanti setelah beberapa lama mungkin orangnya bisa di rumah, tetapi kalau keluhannya tuh mual, muntah, nggak mau makan segala macam, takut dehidrasi, biasanya kita rawat pasiennya di rumah sakit, diberikan infus, diberikan nutrisi makanan yang. Nah, nanti sebelum kita lanjut, biasanya ada semacam mitos di masyarakat kalau orang sakit kuning nanti makannya harus makan gula banyak-banyak. Gitu. Itu sebetulnya tidak sepenuhnya benar. Tapi memang orang ini butuh kalori, tapi tidak juga harus berlebih-lebihan. Karena gula itu bukan obatnya. Tetapi karena hati itu adalah salah satu organ untuk menghasilkan energi dari gula, maka ketika hati orang itu sakit, ya kita bantu dengan pemberian gula yang cukup gitu ya. Nah, itu mitos itu. Artinya mitos itu tidak sepenuhnya benar. Jadi jangan nanti takutnya apa, orang itu sakit kuning ternyata dia juga diabetes. Kita menambah masalah baru kan. Nah, itu nanti fase ikterik itu akan berlangsung beberapa hari, beberapa minggu, orangnya makin kuning. Tapi dengan perawatan yang bagus, istirahat yang utamanya istirahat dan makanan yang baik, nanti kuningnya akan berangsur-angsur turun. Gitu. Nanti ada pemeriksaan yang namanya bilirubin darah, SGOT, SGPT, itu nanti akan menurun. Memang perlu waktu agak lama. Sampai kadang-kadang orang ini baru hilang betul kuningnya itu sampai sebulan, itu 1,5 bulan gitu kan. Tapi perawatannya kadang-kadang cuma diperlukan mungkin sekitar 5 sampai seminggu, menunggu penurunan dari fungsi hati tadi membaik, orangnya diistirahatkan di rumah. Nah, nanti setelah itu ada fase namanya fase recovery. Fase recovery itu nanti adalah fase penyembuhan. Itu. Nah, itu untuk hepatitis A dan E. Sama kan dia. Nah, kalau untuk hepatitis B ini uniknya dia. Orang yang
terinfeksi virus hepatitis B, kalau dia tidak tahu sumbernya, yang tadi jarum segala macam itu kan, biasanya dia ditemukannya virus hepatitis B itu nggak sengaja. Ketika dia general check up. Tapi yang paling banyak di masyarakat ketika dia ingin melamar bekerja pada satu institusi, itu biasanya salah satu pemeriksaan kesehatan itu mewajibkan memeriksa virus hepatitis B. Ketika itu ditemukan reaktif, biasanya kebanyakan institusi akan kemudian tidak memasukkan lagi calon ini untuk menjadi calon pegawai di tempat dia. Yang sebetulnya konsensus dari ahli-ahli hati sedunia itu bahwa orang-orang dengan infeksi virus hepatitis B itu tidak harus ditolak untuk bekerja gitu. Karena mereka sebetulnya dalam keadaan tidak sakit karena cuma terinfeksi saja. Nah, itu untuk virus hepatitis B. C juga. Jadi hepatitis B itu dari jarum suntik, dari transfusi. Ada dikatakan bahwa dari seorang ibu yang mengandung anaknya, kemudian bisa juga terjadi transmisi ketika proses persalinan. Memang ada, tetapi tidak banyak. Tetapi ini harus diawasi betul oleh dua keahlian, yaitu dokter kandungan dan dokter penyakit dalam. Seorang ibu yang mengidap hepatitis B di tubuhnya ketika dia hamil harus mengadakan cek ke dokter kandungan, dan juga nanti harus ada supervisi dari dokter penyakit dalam, khususnya bagian hepatologi hati gitu. Karena nanti waktu persalinan akan ditentukan apakah persalinannya akan cara biasa atau mungkin dengan cara seksio. Itu nanti ditentukan. Nanti. Itu kalau C, nah C itu lebih banyak penularannya dari jarum suntik. Dan ini betul-betul suatu hal yang kami pesankan kepada semua orang, terutama generasi muda ya. Karena yang tua juga ada yang mempunyai suatu kebiasaan yang tidak baik ya. Misalnya orang-orang yang menggunakan narkoba suntik. Itu kan mereka ketika menggunakan jarum itu kan mereka tidak begitu peduli dengan kebersihan. Iya kan? Bisa saja mereka menggunakan jarum itu bersama-sama, padahal kawannya mungkin sudah ada yang virus hepatitis C. Jadi memang di Jakarta pada tahun-tahun 2000-an itu ada penelitian oleh Prof. Rino, itu ahli hati Indonesia itu, dia meneliti di kalangan pengguna narkoba itu, ya, dia teliti berapa banyak yang ada virus hepatitis C. Ternyata hampir 70%. Jadi misalnya dia teliti nih 100 orang narkoba itu yang suntik, diperiksa darahnya, diperiksa namanya anti-HCV. Anti-HCV itu untuk virus hepatitis C. Ternyata 70 orang dari 100 itu positif. Jadi itu salah satu hal yang membuat penyebaran hepatitis C ini juga menjadi lebih cepat karena pengguna narkoba juga makin banyak. Ya, jadi ini kita pesankan kepada sahabat Siva mungkin yang ada keluarganya atau siapa yang memang ada menggunakan narkoba, baik dia sudah berhenti, apalagi kalau masih ini, coba diajak untuk memeriksakan apakah ada nggak di dalam tubuhnya sudah virus hepatitis C. Yang bagusnya itu ya sambil mengedukasi, sambil memberikan semangat buat dia untuk menyetop saja kegiatan seperti itu. Ya, jadi itu hepatitis B dan C itu dia. Nah, tadi kan dia nanya bagaimana gejalanya. Ketika seorang terinfeksi itu nanti bisa saja bertahun-tahun kemudian orang itu tanpa gejala, tapi virusnya setiap diperiksa ada di tubuhnya. Kita membuat patokan, ahli-ahli itu membuat patokan. Ketika hari ini kita memeriksa satu pasien HbSAg-nya reaktif atau anti-HCV-nya untuk hepatitis C-nya reaktif, maka kita akan memeriksa fungsi hatinya, mungkin SGOT-nya, atau kita lihat dia ada nggak gejala klinik. Kalau dia nggak ada, maka kita periksa fungsi hati. Kalau dia normal, maka nanti kita akan memberikan program, planning pada pasien kita ini bahwa kita akan menunggu selama 6 bulan
dari ditemukan virus ini, apakah dia secara mandiri bisa mengusir virus ini dengan imunnya sendiri. Jadi dia tidak akan ada obat selama 6 bulan. Kecuali dalam fase 6 bulan dia timbul misalnya keluhan demam, kuning atau apa. Ada yang kuning, ada yang jatuh sakit tapi tidak banyak. Atau nanti fungsi hatinya kita akan cek fungsi hatinya nanti, kalau dulu per 3 bulan, tapi sekarang kita cek bulanan aja. Tiap bulan kita periksa yang namanya SGOT, SGPT. Kalau dia tetap normal sampai 6 bulan, ya, kemudian di bulan ke-6 kita periksa HbS1g-nya kemudian menjadi non reaktif, berarti dia berhasil mengusir virus hepatitis B mandiri. Imunnya ini yang dicari. Maka biasanya kita akan periksa ulang. Kita akan periksa virusnya, HbS1g-nya, dan kita akan periksa anti HbS-nya bahwa dia sudah kebal. Kalau nanti anti HbS-nya keluar, nilainya di atas 10, kita tidak perlu melakukan booster. Booster itu vaksinasi, tidak perlu. Ya. Tapi kalau dia di bawah 10, maka dia belum kuat, belum strong, kita akan melakukan vaksinasi booster pada pasien. Bagaimana kalau di bulan ke-6 itu kemudian virusnya masih ada? Maka kita sudah merubah status, ya, orang ini dari namanya terinfeksi virus hepatitis B, healthy carrier, sehat ya, ke suatu status bahwa dia sudah disebut pengidap hepatitis kronis. Awam mungkin selalu ingin beranggapan bahwa kalau bisa sakit itu yang akut, yang kronis, jangan yang akut, karena yang akut lebih ditakutin. Tetapi untuk urusan hepatitis ini banyak penyakit lain juga yang kronis itu lebih ditakuti, karena lebih sulit pengobatannya. Gitu. Nah, kalau 6 bulan masih ada, maka kita harus beranjak ke pemeriksaan canggih berikut yang memang cukup mahal. Kita harus menghitung berapa jumlah virus yang ada di tubuh orang itu. Untuk nanti menentukan orang ini sudah perlu nggak diberikan pengobatan khusus yang harganya mahal. Pada pasien ini kalau sudah dihitung virusnya jumlahnya sekian, melebihi kuota kemampuan imunitas, maka nanti dia akan diberikan obat-obat khusus yang untuk hepatitis B dan C. Alhamdulillah sebenarnya di BPJS diberikan untuk yang memang betul-betul memenuhi syarat. Jadi ada beberapa pemeriksaan lagi, nanti mungkin di USG lagi diperiksa yang namanya fibroscan. Fibroscan itu untuk mengukur kelenturan hati seseorang. Organ di tubuh kita ini harus selalu lentur sampai kapanpun. Kalau dia mulai mengeras, sakit berarti organ itu. Sama perlakuannya dengan hepatitis C. 6 bulan juga akan kita tentukan dia kronis atau masih terinfeksi saja. Ada satu hal lagi deh ya, yang ayah mesti sampaikan supaya jangan membuat masyarakat kita sangat ketakutan ketika dia ketahuan terinfeksi. Ketika seseorang terkontaminasi, misalnya jarum suntik atau transfusi atau apa, itu orang itu masih punya kesempatan untuk mengusir virus itu. Jadi jangan terus putus asa, terus wah ini selesai saya, selesai nih, hidupku selesai. Tidak. Jadi bagaimana? Maka yang kita harus lakukan adalah kita betul-betul menjaga imun kita tetap prima, memupuk dia, memberikan dia gizi yang baik, istirahat yang cukup, stressing yang jangan terlampau berat supaya imunnya nanti bisa ngusir barang yang masuk ini. Ya. Nah ternyata ada penelitian di antara 1.000 orang yang tertular virus hepatitis B pada awalnya, ternyata itu hampir 65% itu mereka mengalami kesembuhan sendiri karena imunnya. Jadi bukan 50%, hampir 90%. Artinya imun kita tuh bekerja. Nah, itu bagaimana ketahuinya? Tahunya begini, pada waktu dia melakukan general check up, kemudian diperiksa antivirus hepatitis, dia ada padahal dia belum pernah divaksinasi. Itu menunjukkan bahwa dia dulu pernah terinfeksi virus hepatitis, tapi dia tidak sakit. Gitu. Nanti untuk hepatitis C lain lagi ceritanya, barangkali nanti. Baik, sebenarnya ayah, penjelasan dari ayah tadi sangat relate sebenarnya, karena dia dulu
juga pernah ya kena hepatitis tapi A. Oh ya. Iya, zaman pandemi di Indralaya, karena dia kuliahnya kan di Unsri. Oh iya. Iya, kan di Indralaya itu hampir setiap tahun tuh ada hepatitis gitu ya. Karena kan banyak mahasiswa mungkin tempat beli makannya sama gitu ya. Jadi sangat relate apa yang Ayah jelaskan, pemeriksaannya segala macam. Memang hepatitis itu guys, Sobat Siva ya, sangat sebenarnya kalau yang A ya, mungkin dia cerita juga dari alumni hepatitis A ini, ya, alumni kan? Ini yang paling alumni, bagus. iya. Testimoni ya. Kalau hepatitis A memang inkubasinya cukup lama waktu itu ya. Saya mungkin 2 minggu waktu itu dia. Ya. Iya. Dulu dia pada saat ada pandemi itu, dia udah pergi ya dari Indralaya, kayak ada temen yang kena kan, udah pergi ke Palembang, udah mudik juga dulu ke Pagar Alam ya. Pada saat di Pagar Alam itu ya, dia gejalanya ada. Dulu hampir dia pikir dia itu tipes gitu ya, kayak menggigil, demam gitu kan ya. Pas cek ke Palembang, ternyata dia itu muntah-muntah gitu kan ya, muntah-muntah yang hebat sampai benar-benar nggak ada lagi yang mau dimuntahin gitu ya. Terus urin juga ya, warnanya pekat gitu. Tapi dia dulu karena mahasiswa kesehatan masyarakat waktu itu ya, kayaknya udah ngelihat juga di internet gitu kan, kayaknya aku hepatitis gitu ya. Jadi udah mendiagnosa sendiri. Jadi langsung ke rumah sakit, dicek segala macam. Memang fungsi hatinya waktu itu ya, kalau nggak salah fungsi hati itu normalnya itu 30 ya. Antara SGOT biasanya dia 35, SGPT-nya 39. Nah, dia waktu itu ya 1770. Jadi benar-benar langsung di IGD, langsung dirawat. Benar-benar setelah itu ya baru kuning gitu ya. Nah, waktu itu lumayan cukup trauma sih ya, karena memang gejalanya sangat hebat. Tapi alhamdulillah sampai sekarang antibodinya mungkin udah terbentuk ya, seperti yang Ayah sebut tadi, jadi sampai sekarang sehat. Nah, ini berbeda lagi dengan jenis-jenis hepatitis yang lain. Hari ini kita fokusnya itu ke hepatitis B, sesuai dengan peringatan Hari Hepatitis Sedunia ini memang difokuskan itu ke hepatitis B dan C ya. Nah, Ayah tadi udah menyinggung berbagai macam gejalanya, jenis-jenisnya, kemudian tahapan dari hepatitis itu sendiri. Nah, bahayanya tadi ya untuk hepatitis B ini dan C ini, apakah seseorang itu setelah 6 bulan diobservasi dia masih ternyata reaktif, apa sih keadaan yang paling buruk? Apa mungkin itu akan ada kematian, mungkin seperti itu, gimana ya? Iya, Ayah sebenarnya dengan testimoni dia tadi ada sedikit yang ingin Ayah sampaikan kepada sahabat Siva. Yang dia alami itu benar-benar gejala klasik dari hepatitis A yang runtunannya tuh memang menurut kaidah. Iya, seperti persis betul. Persis kayak gitu. Mual-mual hebat, timbul kuning, kemudian fungsi hatinya yang nama SGOT, SGPT itu dan bilirubin itu 1,1 dia. Iya. Paling mungkin dia waktu itu sampai 15 sampai 14. Mungkin, kuning banget. Iya. SGOT, SGPT itu 1000, pasien Ayah pernah 3.800. Aduh, itu berarti lebih parah lagi ya. Jadi ini juga merupakan salah satu penanda, indikator bagi kita yang merawat bahwa kalau misalnya dia belum diperiksa virusnya belum keluar, karena hepatitis A itu pemeriksaan virusnya nanti agak lama keluarnya. Iya. Tapi kalau sudah ditandai oleh SGOT, SGPT yang ribuan, itu kita sudah ini A ini. Iya. Ini bukan B, bukan C, ini A. Memang kita periksa semua, gitu kan. Dia itu persis. Nah, apakah hepatitis A itu 100% aman? Tidak juga dia. Hati-hati untuk sahabat Siva. Artinya ketika orang memang terpapar dengan virus hepatitis A dan dia sakit, memang nanti lebih mudah penanganannya daripada yang B dengan C. Tapi ada yang namanya hepatitis fulminan. Oh. Apa itu? Ketika tubuh kita merespon virus A ini sangat berlebih-lebihan, maka hati kita itu akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggempur virus yang jumlahnya miliaran. Dan dia bisa saja virus yang digempur mati atau dia sama-sama mati. Harakiri dia. Nah, ketika itu terjadi, lumpuh hati kita. Maka orang itu bisa masuk ke fase penurunan kesadaran, koma, bisa meninggal. Pengobatannya cuma satu, cangkok hati, dan itu bukan gampang. Jadi Sobat Siva, memang hepatitis A
relatif lebih aman dari B dan C, tapi tetap harus ada berpikir kemungkinan itu nanti kalau terjadi yang namanya hepatitis fulminan. Fulminan itu di dalam istilah kedokteran itu ganas. Iya. Jadi hepatitis ganas. Alhamdulillah dia dulu lewat, tidak mengalami itu. Iya. Dan satu lagi yang perlu disampaikan juga, kekebalan yang dipunyai orang yang terpapar hepatitis A itu tidak berlangsung lama. Dia cuma 6 bulan sampai 1,5 tahun paling lama. Iya. Setelah itu orang itu kalau memang dia berisiko untuk terpapar, dia harus divaksinasi. Iya. Tapi kita tidak umum melakukan vaksinasi hepatitis A. Iya. Kalau di luar negeri wajib. Orang Amerika kalau mau ke Indonesia itu mereka vaksinasi hepatitis A dulu karena dia tahu di Indonesia banyak. Gitu. Iya. Gitu. Itu sedikit tips dari ayat tentang hepatitis A. Nah, kita tadi hepatitis B. Kalau dia masuk ke fase kronis, repot kita. Kalau yang fase akut tadi, kita nunggu aja 6 bulan. Bahkan tanpa obat. Tahu-tahu 6 bulan kemudian kita cek, udah non reaktif. Iya. Kekebalannya sudah ada. Orang ini kebal. Aman sentosa dia. Iya. Tapi tidak juga langsung dipapar-paparin. Tidak juga kan, walaupun dia kebal. Iya. Nah, kalau terjadi hepatitis yang lebih dari 6 bulan, HBsAg-nya masih reaktif, kemudian fungsi hatinya juga terus meninggi, maka kita harus melakukan pemeriksaan canggih USG. Nanti dari USG kita akan melihat ya bahwa ternyata ada perubahan struktur dari jaringan hati itu, dia mulai nampak kasar, selnya besar-besar, ya mungkin hatinya nanti ukurannya menjadi lebih besar. Itu pertanda bahwa memang orang ini mungkin sudah masuk ke fase hepatitis kronis setelah 6 bulan. Nah, ini berlangsung terus. Apakah ada kemungkinan setelah 6 bulan ini virus itu bisa masih ditendang keluar oleh imun? Masih bisa, tetapi tidak sebisa ketika 6 bulan pertama. Nah, setelah ini kemudian dideteksi, maka kita diagnosis dia hepatitis kronis. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan kelenturan jaringan hati. Itu nama alatnya FibroScan. Cukup mahal alatnya, tetapi sudah ada di rumah sakit besar ya, untuk menentukan nanti salah satunya orang ini harus diberi obat apa tidak. Iya. Ya, setelah USG, FibroScan, kemudian diperiksa tadi virusnya jumlahnya berapa? HBV DNA namanya. Berapa banyak sih koloninya sekeluarga besar tuh? Oh, ternyata misalnya jumlahnya 10 pangkat 3 berarti 1000 ke bawah. Kalau jumlahnya 1000 ke bawah berarti dikit dia. Iya. Mungkin orang ini tidak akan diberikan obat. Masih menunggu lagi imun. Tapi kalau jumlahnya sudah di atas 10 pangkat 3, mungkin 10.000, 100.000, 200.000, kemudian pemeriksaan FibroScan yang menunjukkan perubahan bahwa hatinya mulai kaku, maka orang ini akan diberikan obat khusus ya, yang diberikan mungkin nanti 6 bulan atau setahun, dengan harapan bahwa virus ini akan kemudian menurun lagi populasinya. Inilah sebetulnya yang harus kita pesankan kepada sahabat Sifa. Satu lagi yang penting banget. Kalau nanti kita bicara hepatitis C. Kalau hepatitis C itu dengan pengobatan yang ada sekarang itu bisa tuntas. Virusnya bisa hilang. Tapi hepatitis B kita betul-betul masih sangat harus banyak lagi belajar, harus banyak lagi menemukan hal-hal yang baru untuk bisa mengusir penuh. Jadi dengan obat-obatan yang ada sekarang, sebagian besar itu kita cuma berhasil bisa menekan beranak pinaknya virus ini. Misalnya dari 1 miliar kita bisa tekan dia menjadi di bawah 1000. Dan ini juga harus terus dikontrol. Obatnya mungkin kita stop, tapi ketika kita periksa lagi dia naik lagi, maka kita harus memberikan obat lagi. Nah, kalau keadaan seperti ini dia terus berlangsung, sel hatinya itu
kemudian radang terus, ujung dari keradangan ini kan mati sel hatinya. Kalau dia mati, dia akan menjadi, maaf barangkali istilah jenayah, menjadi bangkai sel hati di dalam hati. Yang namanya bangkai kan itu akan mengganggu. Benar. Jumlahnya miliaran bangkai ini. Maka dia akan mengganggu fungsi hati. Yang awalnya mulanya hatinya bengkak karena peradangan, ketika sudah banyak bangkai, justru nanti dia akan mengecil. Kalau hati itu mengecil, maka fungsi hati akan terganggu. Nah, kita harus tahu bahwa saya selalu mengistilahkan bahwa hati itu kalau di dalam sistem pemerintahan dia itu sekretaris, atau kalau di provinsi itu sekwilda. Ya. Kalau otak itu dia itu gubernurnya. Gitu kan. Jadi mana yang lebih repot bekerja? Sekwilda itu kan lebih repot. Menyediakan segala macam, nanti gubernur melihat tanda tangan. Tapi kalau sekwilda itu menyiapkan semua. Hati itu dia tahu enggak kalau jantung tuh fungsinya yang paling utama itu adalah memompa jantung, memompa darah kan. Kalau otak itu meregulasi semua sistem, ngatur aja dia. Tapi kalau hati itu fungsinya ada 500 fungsi yang bekerja di tubuh seseorang pada setiap saat. Jadi 500 jabatannya. Apa aja itu? Misalnya menyediakan kalori melalui gula, menyediakan kalori melalui sintesa lemak, memproduksi atau memaintenance imunitas tubuh, ya kan? Kemudian mendaur ulang sel darah merah yang sudah mati itu 3 bulan nanti didaur ulang di hati, dijadikan empedu, cairan empedu untuk mencerna makanan. Bayangkan kalau hati ini sakit, 500 fungsi terganggu, maka orang yang menderita sakit itu sudah masuk ke hepatitis kronis yang lanjut. Dan nanti ketika hatinya menciut, fungsi hatinya gagal, kita sebut dia dengan suatu penyakit liver cirrhosis atau pengerasan hati. Nah, ini sudah terminal. Kalau orang sudah didiagnosis sebagai sirosis hati, pengobatan untuk virusnya itu sudah tidak banyak berarti lagi. Tetapi yang harus dilakukan adalah mengganti hati atau transplantasi hati. Nah, dulu orang transplantasi hati itu harus menunggu donor dari orang yang barangkali mengalami eksiden, kecelakaan atau apa, hatinya bagus, kemudian dia membuat wasiat boleh didonorkan, akan diberikan kepada orang yang sakit, hatinya sepenuh utuh. Tetapi sejak 15-20 tahun terakhir, ahli-ahli sudah menemukan satu cara yang sangat-sangat revolusioner. Apa? Ternyata cangkok hati itu bisa dengan mengambil sedikit bagian dari hati donor. Misalnya donor itu tentu orang yang dekat, misalnya kalau dia seorang ayah, anaknya yang sudah dewasa itu bisa jadi donor, karena kemungkinan besar jaringan cocok, darahnya cocok kan. Atau mungkin seorang yang mempunyai saudara banyak, dari saudaranya donor itu. Nah, nanti dari donor ini diambil sebagian kecil hatinya, dipasang di hati di perut orang yang sakit, yang hatinya kanker atau apa tadi, yang mengalami, orang sirosis hepatis atau liver sirosis itu nanti bisa mengalami kanker hati juga. Jadi udah jatuh timpa tangga lagi ya. Benar. Nah, nanti dimasukkan sebagian kecil hati, nanti hati itu di tubuh orang itu akan tumbuh lagi, berfungsinya akan normal. Tumbuh dia. Karena regenerasi hati luar biasa dibuat Allah, begitu sempurna. Bagaimana dengan yang donor yang dipotong hati? Tumbuh lagi hatinya, balik lagi hatinya. Nggak seperti ginjal ya? Tidak seperti ginjal. Kalau sudah diambil tidak. Ya udah gitu kan. Kalau dulu menunggu orang meninggal donornya utuh, baru bisa gitu untuk orang sakit. Lah, biasanya orang sakitnya dulu yang meninggal, orang donornya sehat. Benar. Gitu Masa kan? orang itu. Benar. Semenjak penemuan itu banyak sekali orang-orang dengan penyakit hati kronis atau liver cirrhosis atau hati yang mengeras itu bisa ditransplantasi hatinya dengan cara yang lebih memungkinkan untuk mendapatkan donor. Nah, kan semua orang kan ada keluarga, ada ini kan. Itu pertanyaan dia tentang
bagaimana beratnya, bahayanya. Dari hepatitis B bisa langsung, yang bisa nanti dia bisa usir sendiri, kebal dia, sehat, dia punya anti imun, kemudian masuk ke fase kronis sekian tahun. Nah, dia itu untuk seseorang menjadi penyakit liver cirrhosis tadi, dari dia mengalami gejala dari 6 bulan sampai itu range-nya panjang. Ada yang 5 tahun kemudian baru terjadi, tapi ada yang 25 tahun kemudian baru dia sirosis. Bayangkan kalau orang terkena umurnya tua, mungkin dia baru ketahuannya tidak ketahuan sampai dia meninggal. Itu uniknya virus hepatitis B yang kita mau tidak mau, karena ini adalah dari Allah, kita tentu untuk semuanya itu tetap saja kita memohon kepada Allah bahwa kita dihindarkan dari penyakit hepatitis B dengan pengetahuan yang mungkin hari ini bisa menjadi salah satu bekal untuk sobat Sifa sekalian untuk mencegah dirinya jangan sampai tertular hepatitis B. Jadi sangat bahaya sekali sobat Sifa. Jadi hati-hati ya ayah ya. Berarti balik lagi ke penularan ini ayah. Ini dia kemarin sempat baca-baca juga. Katanya hepatitis B ini bisa selain jarum darah itu melalui aktivitas seksual. Itu apakah benar? Ya, pertanyaan yang ayah rasa memang harus ditanyakan. Ayah hampir lupa malah cerita. Kadang-kadang kita karena orang barat, orang timur ini bicara tentang itu kadang-kadang kita agak tabu, tapi gitu ya. nggak usah lah, untuk hal ini kita maaf sobat Sifa bahwa penularan melalui kontak seksual itu mempunyai potensi yang besar. Terus pertanyaannya bagaimana? Jadi kalau tadi melalui darah kan, ketika terjadi kontak seksual, ketika dua orang yang berlainan jenis barangkali atau yang sesama jenis juga, ketika terjadi kontak seperti itu, maka terutama pada wanita, laki-laki juga, itu sebenarnya terjadi luka mikro. Ketika ada hubungan seksual itu pada kemaluan baik laki-laki maupun perempuan itu ada lecet-lecetnya. Iya kan, kita bisa mengkorelasikan lah, kita jangan sebutkan itu bagaimana. Terjadi lecet, luka, berarti kan ada darah yang keluar dari kedua belah pihak. Yang satu mengidap hepatitis virus B. Maka dari situ sama saja dengan jarum suntik tadi sebetulnya. Teknis penularannya itu. Jadi terjawab itu pertanyaan dia, dan tentu pesan moralnya adalah kita harus bermoral, jangan kita kemudian berbuat maksiat, karena Allah dengan segala macam caranya akan menegur kita, salah satunya dengan penyakit ini, termasuk juga dengan HIV misalnya, hepatitis C. Nah, tapi kalau yang hepatitis A dengan E tadi tidak menular lewat situ dia, karena lewat makanan, ya kan. Jadi termasuk juga mungkin kita tambah dikit. Ketika seseorang kontak, seorang suami istri lah, atau yang banyak kasus ini kan orang yang bukan suami istri kan, karena dia nggak tahu bagaimana kesehatan lawan jenisnya. Jadi ketika orang melakukan kissing, kissing itu dia melakukan kontak mulut atau kontak gigi, kan itu bisa saja terjadi luka kan, sarewang, kena gigi atau karena itu, bisa saja menular lewat situ. Hubungan darah dia, kontak darah. Bagus sekali pertanyaan dia untuk sobat Sifa. Jadi hati-hati kebersihan, dan tidak ada salahnya juga ketika dua orang suami istri kemudian juga mengetahui statusnya masing-masing, atau calon pengantin. Saya sering bilang begini, kalau orang mau jadi menikah itu biasanya ada namanya pre-weddingnya. Prewedding itu apa biasanya saja foto-foto gitu ya. Kemudian kadang-kadang foto-fotonya belum resmi juga agak vulgar, kita nggak enak juga lihatnya di dalam satu tempat berdua, kan sebenarnya belum boleh kan. Tapi menurut ayah, prewedding yang terbaik itu apa? Pemeriksaan kesehatan, screening kesehatan. Screening kesehatan. Jadi keduanya tuh di screening.
bukan untuk hepatitis virus aja, Iya, tapi misalnya semuanya. adakah di dalam keluarga itu yang keturunan diabetes, bukan untuk membatalkan pernikahan, Iya. tetapi untuk menjaga jangan nanti keturunan kita kemudian Iya, itu kan. Nah, dengan misalnya menjaga kalau orang diabetes jangan berat badan berlebihan. Iya. Jadi pre-wedding itu periksa HBsAg untuk hepatitis Iya. B, periksa anti HCV untuk hepatitis C, periksa HIV, Iya. iya kan? Nah, ada lagi namanya STD, penyakit sexual transmitted disease. Itu biasanya 4 paket ini kita sarankan untuk pre-wedding. Iya. Nah, semuanya non reaktif, reaktif, go, silakan. Insya Allah aman. Oke. Itu deh ya. Benar ya. Aku baru ini dia juga baru tersadarkan dengan insight dari ayah. Ya. Jadi memang benar ya. Sekarang ini kan orang-orang itu kalau pre-wedding itu habis berpuluhan juta gitu ya. Iya. Lebih baik dialokasikan ke pre-wedding screening kesehatan. Benar sekali ayah. Terima kasih ayah untuk insight-nya. Iya. Kita nabung untuk umroh. Iya benar. Jadi ayah ini cerita nih ya. Ada nggak kasus yang pernah ayah tangani yang tentang hepatitis ini yang sangat mengena atau memorable gitu ya? Ada nggak cerita-cerita itu? Ya. Jadi ini juga kok dia tahu ya bahwa ayah memang ada cerita yang unik ya. Ayah ada beberapa pasien itu yang sudah didiagnosis hepatitis B tingkat lanjut, bahkan jaringan hatinya itu sudah mulai mengeras. Iya. Dia sudah positif atau reaktif HBsAg-nya itu sudah lebih dari 15 tahun. Suatu saat orang ini memang rajin, dia rajin ngecek. Suatu saat dia bawa hasil laboratoriumnya, tahu-tahu HBsAg-nya non reaktif. Suatu hal yang sangat jarang, yang sulit gitu kan. Terus ayah periksa, ayah USG, ayah ini memang penampakan jaringan hatinya tuh agak lebih baik gitu ya. Kemudian dilakukan fibroscan, membaik dari yang itu. Oke, kata ayah, sekarang gini, bapak periksanya di laboratorium itu kan, iya. Kita konfirmasi ya, kita cek di laboratorium lain. Boleh dok, kita periksa di laboratorium lain. Hasilnya apa? Negatif, non reaktif juga. Ayah sampai alhamdulillah ya Allah, tabarakallah, bapak ini disayang Allah gitu kan. Dan memang kemudian kita ikuti makin kesini kondisinya itu makin membaik. Nah ini satu di antara jutaan atau apa ini bisa terjadi. Artinya begini, jangan pernah kita juga kemudian berputus asa. Ketika memang teori kedokteran mengatakan memang sulit, pengobatannya sulit, dia hilang. Bukan satu orang, ada beberapa orang. Selama ayah berkecimpung di bidang penyakit dalam, khususnya bidang hati, hepatologi. Ayah kan gastroenterohepatologi, jadi jeroan, lambung, usus, hati, limpa itu ya. Itu ada 3 pasien yang kemudian negatif. Bahkan kita sudah biopsi jaringan itu, pada waktu itu belum ada fibroscan. Pada pasien yang pertama itu kita kirim jaringannya itu ke Jepang. Dianalisa di situ ternyata memang ada perbaikan. Ya, jadi sekali lagi Sobat Sifa, Allah senang dengan orang yang tidak berputus asa. Allah akan berbuat apapun, memberikan apapun kalau doanya kuat. Orang itu memang orang saleh, orang solihah. Allah berikan apapun yang dia minta, termasuk kesembuhan dari hepatitis B yang sungguh sangat sulit. Semua itu hasil dari usaha kita ya. Hasil dari usaha kita. Sangat unik sekali Sobat Sifa. Jadi dimanapun Sobat Sifa berada yang mungkin sudah terinfeksi hepatitis B, yang mungkin selama ini sudah berobat ke sana sini, sudah berusaha, jangan menyerah, karena sesuai dengan cerita ayah tadi, ada juga orang-orang dengan usahanya yang hasilnya memuaskan ya. Baik ayah, terima kasih untuk ceritanya. Jadi untuk di RSUD Siti Fatimah ini sendiri ayah ya, untuk alat-alat yang sudah tersedia di sini, itu sudah mendukung belum ayah untuk pengobatan dari hepatitis B ini? Ya, jadi ini bagus untuk ayah nanti juga melengkapi alat ayah di sini.
Jadi kalau USG kita punya USG yang canggih, bagus. Jadi kita bisa mendeteksi perubahan-perubahan struktur hati itu pada fase awal. Tapi kita juga lagi mengajukan untuk alat mengukur kelenturan hati tadi yang namanya FibroScan. Insya Allah nanti manajemen akan bisa memahami pentingnya alat tersebut dan bisa mengadakannya buat pasien kita untuk nanti kita bisa menghandle pasien-pasien dengan hepatitis kronis ini, terutama yang anggota BPJS, agar kita bisa meminta nanti menyediakan obatnya, karena syaratnya itu harus ada alat yang bisa menunjang menegakkan diagnosis pastinya. Gitu kan. Ayah sudah sounding sama manajemen, dan manajemen seperti biasanya mereka sangat antusias menyambut bahwa mereka insya Allah akan memberikan kita alat. Kalau USG-nya sudah, FibroScan-nya nanti ada beberapa pemeriksaan laboratorium sebetulnya yang kita masih mengirim ke mitra kita untuk ini. Nanti itu pun kita akan minta agar bisa dilakukan di sini, terutama pemeriksaan serologi, HBV DNA, HBeAg, itu pemeriksaan canggih. Nanti kita akan ajukan ke manajemen untuk agar kiranya pasien-pasien dengan hepatitis B itu bisa kita tangani penuh di sini. Kita merawat pasien-pasien dengan hepatitis B kronik, dengan pasien sirosis hepatitis kita rawat di sini. Kemudian ketika memang kita memerlukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain dari komplikasi, karena kan penyakit sirosis hepatis ini bukan sirosis hepatisnya yang akan menyebabkan fatal pada pasien, tetapi komplikasinya apa? Komplikasinya pasien itu bisa tiba-tiba penurunan kesadaran, namanya ensefalopati hepatik. Pasiennya bisa mengalami bengkak perut yang besar, kaki bengkak karena cairannya yang tidak bisa dikeluarkan. Pasiennya bisa mengalami perdarahan dari saluran cerna, karena ada yang namanya varises di dalam saluran cernanya pecah, dia berdarah-darah itu. Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan itu di endoskopi. Kita bisa di sini di endoskopi kita lihat, dia ada perdarahan, maka kita nanti akan melakukan pengikatan pada luka yang terbuka pada varises esofagus tersebut. Tapi itu tadi dia bahwa untuk itu kita masih dalam perjalanan untuk kelengkapan itu, dan Ayah sudah membuat perencanaan itu untuk dimajukan ke manajemen. Oke, Ayah. Untuk di Sumatera Selatan ini sendiri, Ayah, seberapa umum kasus hepatitis B yang ada, yang sudah pernah Ayah tangani? Cukup banyak ya. Cukup banyak, tetapi sayangnya memang kita belum mempunyai angka pasti. Survei atau penelitian untuk jumlahnya yang pasti, tetapi jumlahnya cukup berarti dan cukup harus membuat masyarakat kita menjadi lebih awas lebih hati-hati untuk tidak sekiranya tertular dengan cara higienis yang bagus, kebersihan, cara penggunaan alat-alat yang bagus. Nah, satu lagi pesan pentingnya hampir lupa kita bahwa orang-orang dengan penyakit hepatitis B atau C itu bukan orang-orang yang harus kita singkirkan. Orang ini tidak disingkirkan, orang ini tidak berada di lingkungan kita, asal kita tidak kontak darah kan yang penularan dari situ. Jadi kalau bahwa tadi kita sebutkan kontak seksual bisa menularkan, itu bukan karena dari sperma atau dari telurnya wanita, tetapi itu karena perlukaan penularannya. Jadi bukan dari situ. Sekalian juga bahwa kalau memang seseorang salah satunya dari pasangan itu ada virusnya, bagaimana cara kontaknya yang tidak menular? Kita harus pakai pelindung. Misalnya pada laki-laki kita harus menggunakan sarung atau kondom lah kita sebut begitu. Itu yang paling efektif untuk mencegah. Atau yang paling bagus lagi, ketika salah satu pasangan diketahui dia reaktif, maka pasangan yang lain dilakukan vaksinasi. Nah, ada syarat untuk vaksinasi tidak semua orang langsung saja divaksinasi, dia harus diperiksa dulu ada nggak virus sudah di dalam tubuhnya. Kemudian
ada nggak sudah kekebalan gitu. Kalau dua-duanya nggak ada, maka dia memenuhi kriteria untuk divaksinasi. Vaksin. Justru yang divaksin yang sehat berarti ya. Orang sehat. Iya. Orang Kalau sehat atau yang sudah sehat. Iya, yang healthy sehat. Carrier. Yang semuanya negatif. Iya. Kalau antinya dia sudah positif, tidak perlu. Iya. Karena dia sudah kebal. Udah ada antibody. Udah kebal. Iya. Baik Ayah, jadi memang sangat penting untuk sekarang itu langkah terbaik dari kita itu screening kesehatan ya Ayah ya untuk hepatitis B ini. Ya. Dari yang mungkin mau menikah, mungkin juga yang sudah merasakan pentingnya untuk kita screening kesehatan. Jadi sangat penting ya untuk screening kesehatan. Sobat Sifa jangan lupa yang mungkin sudah mampu, yang sudah tahu ya untuk screening kesehatan untuk semua penyakit sebenarnya, bukan hanya hepatitis B ini. Nah ini terakhir ya, pencegahan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hepatitis? Ya, jadi tadi barangkali sudah kita sampaikan juga sambil kita bicara tadi bahwa tentunya pencegahan yang terbaik itu adalah bagaimana kita hidupnya bersih gitu ya. Bersih dalam tanda kutip bukannya mandi saja, bukan ya. Jadi kemanapun kita pergi, ketika kita mau makan, kita tahu bahwa itu tempatnya bersih. Iya. Dikelolanya dengan bersih. Iya. Itu tapi tadi terutama untuk hepatitis yang ditularkan melalui makanan misalnya kan. Tetapi juga dari alat-alat kan bisa. Benar. Garpu kita, sendok yang tersedia itu nanti seumpamanya kemudian tidak dibersihkan dengan baik, kemudian di situ ada virusnya yang dari orang lain kan itu juga. Jadi hidup bersih, kemudian lebih hati-hati di dalam melakukan kegiatan-kegiatan ya, yang seyogyanya bisa menyebabkan eksiden, kecelakaan misalnya atau apa. Karena nanti ketika itu terjadi mungkin saja kita secara bersama-sama di situ juga hadir virus hepatitis B. Dia masuk ke dalam luka kita. Nah, tentu yang paling lagi itu pesan moral bahwa hati-hati bahwa ada hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah untuk kita lakukan, masih kita lakukan. Allah memperingati salah satunya dengan virus-virus seperti ini. Hepatitis B, C atau HIV itu. Jadi kita mungkin berpikir 2 kali, 3 kali, 10 kali untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah, kemudian tadi screening itu karena apa? Hepatitis B dan C itu kebanyakan tidak bergejala. Sampai satu saat orangnya nanti jatuh ke fase kronis baru ada. Jadi memang screening itu perlu, dan sekarang alhamdulillah screening itu sudah bisa dilakukan dengan biaya yang tidak begitu mahal lagi ya. Terutama di rumah sakit kita RSUD Siti Fatimah ini kita memang mengunggulkan ya yang namanya medical check up yang tentu di situ akan men-screening apa-apa hal yang kiranya bisa membuat kesehatan kita menjadi lebih terjaga. Nah itu, jadi silakan Sobat Sifa untuk mulai berpikir kesehatan kita ke depan lebih baik dicapai dengan mencegah daripada kita mengobati yang sudah sakit. Benar ya. Itu anunya. Oke, kita bisa cegah juga dari mungkin Sobat Sifa yang sedang di umur produktif ya mungkin untuk pola hidup yang sehat, memilih mungkin memilih tempat untuk makan, untuk semuanya itu yang bersih, yang higienis, dan jangan lupa untuk screening kesehatan. Berapa kali kita sebut ya, berarti sangat penting screening kesehatan ini. Kemudian itu vaksin nih ya, itu gimana ya kalau di Siti Fatimah sendiri, dan dari berbagai jenis ini apakah berbeda-beda vaksinnya atau semuanya punya vaksin, itu gimana? Ya, jadi vaksin untuk hepatitis ini sebetulnya yang ada itu A dengan B. C gak ada, belum ada vaksin. Nanti akan dijelaskan pada sesi berikut kenapa C itu belum ada. Itu ada ceritanya cukup panjang. Kalau A memang ada, tetapi tidak rutin dilakukan karena A ini kemudian orang juga kena, sebenarnya sembuh, jadi keberatan orang untuk tidak begitu takut. Tapi vaksin hepatitis B itu sudah ada, sudah sejak tahun ditemukannya hepatitis B itu oleh dokter namanya Dr. Bloomberg itu orang Amerika. Dia menemukan pada seorang pasien orang Australia
dia pertama kali menemukan virus hepatitis B itu pada orang aborigin Australia. Dr. Blambok itu orang Amerika. Jadi dia dapat Nobel tahun 70 sekian itu untuk penemuan virus dan vaksinnya sekaligus. Ya. Nah, jadi yang ada sekarang cuma vaksin, terutama yang umum di Indonesia itu vaksin hepatitis B. Ada, tapi jarang digunakan. Kalau di luar negeri orang banyak itu mungkin. Nah, vaksin hepatitis B ini ada di rumah sakit besar, rumah sakit Siti Fatimah, rumah sakit besar yang lain di Palembang ada, bahkan ada di beberapa rumah sakit tipe pun mereka menyediakan itu. Tapi kan tadi ada persyaratan bahwa yang divaksin itu kita harus periksa dulu sudah ada nggak virus di dalam tubuh orang ini dengan memeriksakan HBsAg namanya. Kalau sudah ada virus di tubuh orang ini maka dia tidak boleh divaksin. Karena apa? Vaksin yang kita akan suntikkan ke tubuh dia itu adalah suatu jenis suatu vaksin yang dilemahkan, suatu virus yang dilemahkan yang tidak akan menginfeksi tapi dia akan memicu imun seseorang untuk mengeluarkan antibody terhadap virus hepatitis B itu. Jadi kalau HBsAg-nya reaktif dia tidak boleh divaksin. Kalau HBsAg-nya non reaktif tapi kekebalannya sudah ada, anti HBs-nya reaktif, maka dia tidak perlu. Nah, dia langsung nangkep tidak perlu divaksin. Ya yakin Sobat Sifa juga langsung nangkep tuh. Kalau HBsAg-nya reaktif tidak boleh. Kalau anti HBs-nya reaktif tidak perlu. Karena itu sudah pegel, sudah kebal. Sudah kebal. Nah, jadi perlu diperiksa dua itu komponen itu. Nah, yang lebih kita tekankan lagi ketika memang lingkungan orang itu, terutama suami atau istrinya ada, maka kita anjurkan Sobat Sifa segera saja periksakan itu dan kita nanti akan memberikan vaksinasi kepada ibu atau bapak atau siapapun yang memang kemudian was-was bahwa di lingkungannya high risk ya risiko tinggi untuk tertular. Itu deh. Ada di Palembang banyak tempat. Nanti ada prosedurnya sendiri ya untuk vaksin itu. Tidak sulit tapi tidak sulit. Nah, ini dia untuk pertanyaan terakhir ini ya. Tanya lagi, kan waktu bayi itu kita ada imunisasi hepatitis. Nah, itu apa bedanya sama vaksin? Beda. Itu HBIG itu khusus memang vaksin yang terdiri dari protein-protein yang merangsang bayi untuk kemudian memperkuat imunitasnya. Jadi HBIG namanya disuntikan dulu sebulan umurnya, tapi sekarang orang begitu lahir disuntikan. Itu Sobat Sifa harus dilakukan kepada anak bayi-bayi kita yang lahir. Jangan ditolak itu, karena itu sangat membantu, sangat penting dan sangat mencegah untuk bayi ini nanti suatu saat ketika ada resiko tinggi untuk itu dia bisa kebal imunnya, untuk meningkatkan imunnya. Baik, terima kasih. Yang terakhir mungkin Ayah memberikan sekali lagi pesan untuk Sobat Sifa yang ada di rumah. Iya, jadi kita sampai kepada closing ya dari ngobrol singkat kita hari ini, yang insya Allah nanti akan kita bikin sesi lagi yang untuk topik lain. Mungkin akan kita bikin lebih menarik lagi, Sobat Sifa. Jadi sekali lagi bahwa peringatan Hari Hepatitis Sedunia yang akan berlangsung tanggal 28 Juli ini, temanya adalah intinya ingin mempermudah untuk proses apapun dari orang-orang yang memang terpapar dengan hepatitis B, baik di dalam pemeriksaannya, kemudian pengobatannya, kemudian stigma. Jadi yang penting stigma juga. Tadi Ayah sudah bilang stigma tentang orang-orang yang mengidap hepatitis B kemudian disingkirkan, tidak diterima bekerja di instansi tertentu, kemudian orang-orang ini tidak bisa bergaul seperti biasa. Itu seyogyanya stigma itu kita hilangkan, karena orang-orang ini tidak akan menularkan lewat senggolan atau lewat ngobrol, tidak, karena menularnya lewat kontak darah. Jadi Sobat Sifa sekalian, kita sayangi
sobat-sobat kita yang lain, masyarakat kita yang lain dengan hepatitis B, dia adalah orang-orang yang perlu kita perhatikan, perlu kita sayangi agar nanti dia bisa hidup sama seperti kita yang tidak ada hepatitis B-nya, sambil kita mendoakan mereka segera bisa hepatitis B-nya keluar dari tubuhnya. Itu barangkali. Dan sekali lagi selamat buat tim Promkes kita yang sangat aktif untuk membuat program-program pencerahan buat masyarakat kita, khususnya di Palembang dan Sumsel ini. Mudah-mudahan ini nasional bisa diputar di daerah manapun. Dan harapan ayah kita bisa lagi terus membuat topik-topik yang lain yang lebih untuk ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayah. Itu tadi obrolan yang sangat inspiratif, edukatif sekali untuk kita sendiri, untuk masyarakat Sumatera Selatan, karena kita tahu betapa pentingnya untuk mengingat hari hepatitis sedunia ini, mengingat karena hepatitis B ini sangat penting untuk kita ketahui edukasinya, informasinya, supaya bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih untuk Dr. Syadra, Ayah, yang hari ini meluangkan waktunya yang sangat sibuk ini untuk memberikan manfaat, memberikan informasi kepada masyarakat Sumatera Selatan, kepada Sobat Sifa dimanapun berada. Baik Sobat Sifa, sekali lagi semoga episode yang spesial kali ini bisa bermanfaat, bisa membuat kita lebih sadar bahwa hepatitis bukan hanya penyakit biasa, namun deteksi dini, kemudian vaksinasi, kemudian gaya hidup itu sangat penting. Kunci utama untuk mencegah komplikasi serius sampai ke kanker hati tadi Ayah ya. Karena hepatitis sering kali datang diam-diam dan kita tidak tahu kapan gejala dan berdampak fatal untuk kehidupan kita. Nah, khususnya untuk Sobat Sifa yang berdomisili di Palembang dan sekitarnya di Sumatera Selatan, jangan lupa jika ada keluhan terkait hepatitis ini bisa langsung mendatangi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, karena di sini tersedia layanan pemeriksaan hepatitis, layanan vaksinasi, dan pengobatan komprehensif dengan tenaga medis yang profesional dan fasilitas yang lengkap. Karena kami selalu terdepan melayani kesehatan Anda. Untuk Sobat Sifa yang ada di rumah, terima kasih yang selalu menyaksikan program Health Generator ini, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti YouTube channel kami di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Jangan lupa juga untuk selalu mengikuti Instagram kami di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Dea Rizkia pamit undur diri. Maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we protect.